Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait soal-soal latihan tes B3K untuk guru agama Islam. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita kembali membahas ya. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan-pembahasan yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas ya teman-teman. Yang mana di sini sudah ada soal. Dari soal yang pertama dulu, menuntut ilmu bagi umat Islam laki-laki dan perempuan adalah yang A sunnah ghaira akad, yang B wajib, yang C makruh, yang D jaiz, yang E sunnah muakkad. Nah, yang mana di sini untuk pembahasannya, hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Dari hadis tersebut kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam, dapat meninjau dan menganalisis segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan akidah dan ibadah ya. Jadi jawabannya tentunya adalah yang B, yaitu wajib. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita sharing seperti biasa. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya ya. Nah, soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan kandungan potongan surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang A, Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena amal ibadahnya. Kemudian yang B, Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena Islamnya. Yang C, Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena iman dan ilmunya. Yang D, Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena kedudukannya. Yang E, Allah mengangkat derajat kehidupan manusia karena takwanya. Nah, coba kita lihat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana di sini artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini cukup jelas ya teman-teman, bahwasanya jawabannya adalah yang C. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar sebagian ada yang berperang di jalan Allah dan sebagian yang lain ada yang menuntut ilmu. Hal itu tertulis di dalam Al-Quran. Yang A, At-Taubah ayat 126, kemudian At-Taubah ayat 122, kemudian At-Taubah ayat 124, dan kemudian At-Taubah ayat 123 dan At-Taubah ayat 125. Yang mana jawabannya itu
ada di At-Taubah ayat 122. Coba kita lihat ya, surat At-Taubah ayat 122. Yang mana di sini artinya adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, perumpamaan umat Islam yang semangat menuntut ilmu tetapi tidak bersemangat mengamalkannya, yaitu yang A, memiliki banyak perhiasan tetapi tidak pernah dipakai. Kemudian yang B, memiliki rumah besar tetapi dibiarkan kosong. Kemudian yang C, memiliki mobil baru tetapi cukup hanya dipajang. Kemudian yang D, pohon subur dan rindang tetapi tidak berbuah. Kemudian yang E, memiliki tanah luas tetapi tidak ditanami. Nah, perumpamaan umat Islam yang semangat menuntut ilmu tetapi tidak semangat mengamalkannya adalah pohon subur dan rindang tetapi tidak berbuah, dalam ungkapan bahasa Arab. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini jawabannya tentunya adalah yang D, yang mana untuk perumpamaan umat Islam yang semangat menuntut ilmu tetapi tidak bersemangat mengamalkannya itu sama seperti pohon subur dan rindang tetapi tidak berbuah. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, hadis Nabi yang berbunyi balighul anni walau ayah memerintahkan umat Islam untuk yang A, mengajarkan ilmu kepada orang-orang awam saja. Kemudian yang B, mencari ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kemudian yang C, mengajarkan ilmu setelah usia dewasa. Kemudian yang D, mengamalkan ilmu walau ilmu itu hanya sedikit. Kemudian yang E, menyempurnakan ilmu dengan belajar dari banyak guru. Nah, coba kita lihat di sini arti dari hadis tersebut adalah sampaikanlah dariku meski hanya satu ayat. Hadis ini oleh banyak orang dimaknai dengan legitimasi bagi siapapun untuk menjadi pendakwah, menjadi mufti, bahkan menjadi hakim. Jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, soal nomor 6. Mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat adalah menuntut dan mendalami ilmu agama. Yang A adalah tujuan, yang B syarat, yang C rukun, yang D cinta, yang E etika. Nah, mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat menyebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat adalah tujuan menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ya pada soal berikutnya. Nah, ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan mempunyai kedudukan. Hal tersebut terdapat pada yang A, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12, kemudian
Quran surat Al-Mujadalah ayat 13, kemudian Quran surat Al-Mujadalah ayat 14, kemudian Quran surat Al-Mujadalah ayat 15. Nah, coba kita lihat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mana di sini surat Al-Mujadalah ayat 11 itu menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan kembali pada soal berikutnya. Nah, soal nomor 8 dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Hal ini menerangkan bahwa menuntut ilmu sebagai yang A kewajiban, yang B tujuan, yang C pedoman, yang D syarat, yang E etika. Nah, coba kita lihat dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, yang mana menjelaskan bahwa ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya. Hal ini menerangkan bahwa menuntut ilmu adalah sebagai kewajiban. Jadi jawabannya adalah yang A. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis tersebut menjelaskan tentang titik-titik menuntut ilmu. Yang pertama itu yang A keutamaan, yang B kiat-kiat, yang C etika, yang D tujuan, yang E syarat. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang etika dalam menuntut ilmu. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Nah, setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai 3 macam kewajiban, antara lain yang A menuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan, kemudian yang B menuntut ilmu, mengajarkan dan menyampaikan, yang C mengamalkan, disimpan sendiri dan menuntut ilmu, yang D menjadikan wajib, mendidik dan terdidik, yang E mendidik, mengajarkan dan menyampaikan. Nah,
Suatu pengertian bahwa setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban, yaitu yang pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua adalah mengamalkannya, dan yang ketiga adalah mengajarkannya kepada orang lain. Jadi cukup jelas di sini jawaban dari soal nomor 10 adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Nah, ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap tegaknya agama Islam, hukumnya termasuk fardu kifayah. Di bawah ini yang tidak termasuk contohnya yaitu yang A. menghafalkan Al-Quran dari juz 1 hingga 30. Yang B. mempelajari tata cara menulis indah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang C. mempelajari ilmu seni membaca Al-Quran yang disebut qiraah. Yang D. mengkaji tafsir Al-Quran. Yang E. mempelajari cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Jawabannya adalah yang E. Mungkin ada tambahan ya dari teman-teman, silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu merupakan pengertian dari A. ilmu, B. cerdas, C. pengetahuan, D. mendidik, E. sains. Nah, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu ilmu. Lanjut pada soal berikutnya. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang A. fa'ala, yang B. yaf'alu, yang C. alima, yang D. khora'a, yang E. unzur. Nah, kata ilmu diserap dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim. Kata ilmu atau ilmu adalah masdar dari kata alima, ya'lamu, yang secara etimologi mengandung makna kejelasan. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawabannya dari soal nomor 13 adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, di bawah ini yang termasuk klasifikasi ilmu fardu ain. Ya, antara lain yang A. biologi, akaidah, dan Quran hadis. Yang B. biologi, kimia, dan fisika. Kemudian yang C. akhlak, teologi, dan tauhid. Yang D. matematika, akhlak, dan syariah. Yang E. muamalah dan mukasyafah. Nah, yang termasuk ke dalam ilmu yang fardu ain adalah ilmu muamalah, yaitu akidah, berbuat dan tidak berbuat. Kemudian ilmu mukasyafah. Jadi jawabannya dari soal nomor 14 adalah yang E. Lanjut pada soal nomor 15. Nah, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Periwayat hadis tersebut adalah yang A. hadis riwayat Ibnu Abdul Bari, yang B. hadis riwayat Imam Muslim, yang C. hadis riwayat Bukhari, yang D. hadis riwayat Abu Daud, yang E. hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi,
Menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawabannya adalah yang A. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Kita sharing dan belajar seperti biasa. Nah, mungkin hanya itu saja kesempatan kali ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan. Nanti kita sambung kembali pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Pembahasan-pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.